Oke, oke, kita udah recording, kita juga udah live di Facebook ya. Mungkin kita sapa dulu yang live di Facebook. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Kita bertemu lagi ya di kelas pasti Bab Investasi bersama CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu? Nah, mungkin yang sebelumnya belum pernah join di kelas pasti ini. Nah, kita akan membahas terkait investasi ya atau membahas terkait pengenalan dari investasi pasar modal. Nah, sebelum itu mungkin kita akan memberitahu nih tema kita pada siang hari ini adalah mengenal saham ramah lingkungan bagi milenial. Nah, mungkin yang join pada siang hari ini mungkin yang masih milenial ya atau Gen Z nggak apa-apa ya. Jadi kita sharing-sharing aja siang hari ini bersama Mas Andri dari Retail Research ya. Dan nanti dia akan membawakan materi atau tema yang tadi kita sudah sebutkan. Oke, sebelum itu mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adikumara dari tim Digital Business CGS Internasional Sekuritas Indonesia yang membawa sesi kedua terkait platform gitu ya. Jadi kalau misalnya Mas Andri sudah menjelaskan terkait investasi, pengenalan produk gitu ya, dan nanti kita akan mantapkan kembali ya cara atau bagaimana kita bisa membeli atau berinvestasi melalui CGSI seperti itu. Nah, sebelum itu, sebelum masuk ke sesinya Mas Andri, mungkin saya akan menampilkan dulu untuk oke, kita langsung aja nih. Jadi ini adalah website resmi dari CGSI ya bahwa CGSI ini kita sebelumnya yang bisa kita kenal adalah CGS CMB Sekuritas Indonesia dan kita sudah berganti nama menjadi CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Nah, company kita cukup dipercaya ya, sangat dipercaya lebih dari 45 tahun di Asia dan lebih dari 30 tahun berdiri di Indonesia. Jadi cukup percaya ya dan cukup apa namanya dan sangat pengalaman di bidang pasar modal. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau ingin berinvestasi seperti saham gitu ya atau nanti ada nextnya ada reksadana gitu ya, tidak perlu khawatir lagi bersama kami gitu. Nah, jadi yang nanti kita sajikan adalah ketika sudah menjadi nasabah adalah kita ada kelas edukasi khusus gitu ya yang dibawakan oleh tim research maupun dari tim bisnis gitu ya terkait platform. Lalu pengenalan produk lainnya seperti turunan saham seperti waris terstruktur atau reksadana dan lain sebagainya seperti itu. Dan untuk pembuka rekening di CGSI ini tentunya tidak dikenakan biaya bulanannya atau tidak ada minimum deposit seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin melihat platform kami atau misalnya pengen belajar lebih lanjut dari kelas edukasi kita tentunya bisa banget nih untuk pelajarin bersama kami di CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Nah, mungkin yang ingin ditanyakan adalah bagaimana untuk buka rekening gitu ya. Jadi ketika ingin memulai berinvestasi bersama kita, nanti Bapak Ibu bisa melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu. Nah, pembukaan rekeningnya tentu aja Bapak Ibu bisa klik register dari website gitu ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa masukkan alamat email, kata sandi, dan confirm kata sandi. Nah, untuk password ini atau kata sandi itu tidak perlu ya atau tidak disamakan dengan password yang dibuat di email atau Gmail, tapi ini kata sandi yang baru. Jadi Bapak Ibu bisa membuat password dengan kriteria seperti minimal 8 karakter, lalu ada huruf besar dan angkanya seperti itu. Jadi cukup mudah. Dan Bapak Ibu nanti akan melakukan proses pembukaan rekening secara online ya, jadi nggak perlu mengirim dokumen fisik. Dan satu hari jika tidak ada kendala, Bapak Ibu akunnya sudah aktif atau sudah bisa bertransaksi seperti itu. Nah, di sini ketika pembukaan rekening ada kendala, tentunya Bapak Ibu bisa kami bantu dari sisi customer service ya. Jadi bisa email langsung untuk pertanyaan dari opening account di jk.cso@cgsi.com atau WhatsApp di 0815 1180 4883 seperti itu. Uh. Oke, kita lanjut aja ya. Di sini sudah ada Mas Andri yang siap untuk membawakan materi pada siang hari ini. Oke, Mas Andri, waktu dan tempat
Oke, terima kasih Mas Wisnu atas openingnya. Kita langsung mulai aja ya kelas di siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, rekan-rekan, Bapak Ibu, Sobat Genpa semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Salam kenal, saya Andri dari Retail Research CGSI. Hari ini akan sharing sedikit ya tentang sebenarnya temanya ESG, jadi saham-saham ESG. Jadi mungkin sedikit pengenalan apa itu ESG. Nanti ada sedikit topik juga ya dari kita ya saham-saham ESG yang potensial yang mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman semua. Oke, kita langsung mulai aja untuk mempersingkat waktu. Jadi mungkin sebelum masuk ke definisi ESG-nya itu sendiri, tentunya kita perlu paham juga nih sebenarnya apa sih faktor yang melatar belakangi adanya ESG itu sendiri? Ada isu apa? Ada problem apa ya? Nah, ngomongin soal ESG ya, ngomongin soal lingkungan ya, salah satu permasalahan lingkungan yang tetap menjadi perhatian hingga saat ini adalah terkait dengan perubahan iklim ya, yang ini juga kita tahu menjadi tantangan ya secara global juga secara menyeluruh, nggak cuman dihadapi oleh negara kita doang sebenarnya teman-teman. Nah, tentunya perubahan iklim ini juga berjalan seiring ya, atau terjadi seiring dengan masifnya pembangunan yang ada ya. Kita paham bahwa makin ke sini ya segala teknologi, perkembangan, infrastruktur semua berjalan semakin pesat gitu ya. Dan ini pun tentunya punya efek juga ya, selain memang efek positifnya ya kita bisa menikmati infrastruktur teknologi tersebut yang bisa mungkin membuat pekerjaan atau aktivitas segalanya makin lebih mudah. Tapi di satu sisi terhadap lingkungan itu ada beberapa akibat juga gitu ya, di mana ada peningkatan penggunaan sumber daya energi ya, tentunya ada aktivitas yang ini menghasilkan lebih banyak emisi karbon ya, dan adanya pressure serta konsekuensi ya pada sumber daya alam serta terjadinya kenaikan suhu dunia. Nah, ini nih yang mungkin menjadi satu hal yang perlu dinotis ya terkait dengan perubahan iklim ini sendiri ya. Dan tentunya untuk menghadapi challenge tersebut ya, eh, kita bersama-sama ya sebagai masyarakat ya teman-teman, kita bersatu untuk coba bagaimana caranya menjaga bumi kita nih, tempat yang kita cintai, yang tempat tinggal kita gitu ya. Tentunya untuk lebih aware untuk menjaga lingkungan ya, untuk lebih memperkecil dampak dari perubahan iklim ya, dan juga harus tahu betapa pentingnya sustainability yang dapat diterapkan melalui ESG nantinya, dalam hal nanti mendorong untuk menjaga lingkungan dan mengurangi berbagai impact-impact negatif atas perubahan iklim yang makin masif sebenarnya dalam belakangan ini ya. Jadi mungkin itu sedikit gambaran dari adanya ESG ya. Nah, ESG sendiri itu sebenarnya ESG ini singkatan teman-teman ya. ESG, E untuk environmental, S untuk social, dan G-nya untuk governance ya. Jadi environmental, social, and governance ini adalah suatu seperangkat standar ya, yang ini mengacu pada tiga kriteria utama untuk mengukur yang namanya keberlanjutan. Nah, dari ESG ini memang eh, juga kerap digunakan ya sebagai metrik utama nih untuk menentukan keputusan investasi, dan tentunya ini jadi berfungsi juga sebagai reference nih bagi perusahaan dalam melaporkan dampak bisnis mereka ya. Jadi salah satu langkah ya teman-teman ya, langkah kita dalam mendukung nih ya, dengan mempelajari ESG dan akhirnya nanti dalam praktik investasi kita dapat berperan juga ya dengan berinvestasi pada saham-saham yang perusahaannya itu masuk atau mendukung ya teman-teman ya gerakan dari ESG ini sendiri ya. Jadi selain memang banyak faktor yang kita tahu ya, ketika kita memilih saham itu banyak sekali faktor yang kita pertimbangkan, khususnya faktor finansial mungkin. Katakanlah kita mempertimbangkan bagaimana pendapatannya, bagaimana kekuatan cash flow-nya seperti itu. Tapi ESG ini bisa jadi nilai tambahan atau menjadi faktor non finansial yang tentunya kita akan pertimbangkan ya untuk memilih saham-saham tersebut nantinya ya. Dan di satu sisi juga tadi terkait dengan keberlanjutan ini penting ya. Jadi selain
kita fokuskan ke faktor finansialnya ya dari sisi historical kinerjanya, keuangannya. Namun tentu kita perhatikan bagaimana peran dia, support dia terhadap lingkungan itu sendiri, teman-teman, ya, dengan memperhatikan faktor ESG ini sendiri ya. So ESG is environmental, social, and governance itu sendiri. Nah, mungkin masing-masing kita akan bedah apa sih konteks perusahaan ini dari masing-masing kata ESG ini gitu ya. So, kalau ngomongin soal environmental gitu ya. Jadi harapannya, hopefully ini perusahaan dalam dia menjalankan bisnisnya, ya, itu harus memperhatikan keberlangsungan alam juga, ya, menjaga alamnya gitu ya, dan menjaga lingkungan sekitar. Jangan sampai aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan yang memang itu dilakukan untuk meraup keuntungan, tapi itu malah berimpact negatif dan merusak alam. Nah, ya, itu mungkin perlu dipertimbangkan karena efeknya pasti jangka panjang ya. Nggak efeknya nggak cuma kita rasakan ya kalau alam udah terganggu ya, kita alam sudah tanda kutip sudah rusak gitu ya. Itu impactnya akan jangka panjang mungkin sampai ke anak cucu kita di masa depan nanti ya. So, kita juga harus pandai-pandai bagaimana melihat sebuah perusahaan ya itu mampu untuk menghargai ya lingkungan ya dan menjaga sumber daya alam yang ada selama pelaksanaan bisnisnya. Kemudian dari aspek sosial di sini, di mana perusahaan dalam pelaksanaan kegiatannya, aktivitas bisnisnya gitu ya, itu juga harus menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan stakeholdernya ya, seperti misalnya ke supplier, masyarakat ya, ke customer, community dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk governance, untuk perusahaan ya, ketika dia menjalankan usahanya itu harus disertai dengan tata kelola yang baik, terutama dari sisi internalnya sendiri ya. Di mana di situ harus ada aspek transparansi ya, juga ada kontrol internal ya. Dan ini penting pastinya untuk menjaga keberlangsungan dari perusahaan tersebut ya. Jadi ini menjadi satu value tersendiri yang perlu kita perhatikan itu terkait dengan tata kelola tadi ya. Bagaimana perusahaan itu menerapkan tata kelola yang baik ya dalam aktivitas sehari-hari bisnisnya. Jadi ketiga faktor ini, baik dari faktor lingkungan, sosial, dan tentunya tata kelola ini adalah satu kesatuan ya yang penting yang akan menambah mungkin lebih mempertajam filter kita ya untuk memilih saham-saham ideal non potensial yang bisa membantu portofolio kita lebih growth ke depannya pastinya ya. Oke, itu mungkin sedikit konteks dari ESG ke masing-masing tiap komponennya. Nah, dan terkait ngomongin soal lingkungan, ngomongin soal sustainability gitu ya. Ini juga erat kaitannya dengan Sustainable Development Goals ya atau SDGs ya di mana ini merupakan suatu action secara global yang memang telah disepakati ya. Mungkin teman udah pernah dengar soal ini ya. Termasuk kalau Indonesia juga sepakat ya, di mana ada 17 tujuan ya yang harapannya bisa tercapai ya pada tahun 2030 guna melakukan pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Jadi ISG ini beriringan nih dengan SDGs ini juga. Dan kaitannya apa sih nanti sama company? Jadi harapannya perusahaannya pun juga turut mengaitkan aspek keberlanjutannya gitu ya. Aspek berlanjutan dengan SDGs ini. Ya, teman-teman mungkin bisa lihat gambarnya ada 17 poin tujuan dari SDGs itu sendiri ya. Di situ ada tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, ya juga energi bersih, ya, air bersih dan lain-lain. Seperti itu yang akan coba di-achieve sebenarnya oleh hampir ya keseluruhan negara gitu ya. Kemudian mungkin lebih detailnya lagi bahwa ngomongin soal SDGs ini katanya ada kelima P gitu ya. Ini masing-masing terbagi ada people, planet, prosperity, peace, and partnership teman-teman ya. Jadi dari 17 tujuan tadi ya itu diklasifikasikan ya teman-teman tergantung tergantung dengan konteksnya. Misalnya ya terkait dengan people berarti fokusnya untuk mengakhiri kemiskinan ya, kelaparan serta menjamin martabat dan kesejahteraan ya.
Kemudian yang terkait dengan lingkungan ya, dengan planet gitu ya, melindungi iklim sumber daya alam dan juga iklim planet bumi seperti itu ya, dan lain sebagainya. Ini mungkin teman bisa baca. Jadi kesimpulannya adalah ESG ini sebagai salah satu langkah ya untuk coba mencapai beberapa Sustainable Development Goals juga teman-teman. Nah, terus ngomongin soal ESG investing gitu ya, apa sih maksudnya dan sebenarnya tujuannya apa gitu ya. Kita sebagai seorang investor di pasar modal Indonesia ya, yang sempat tadi saya mention, kita bisa loh untuk menunjukkan peran kita. Kita turut aktif untuk mendukung yang namanya sustainability ya, menjaga lingkungan ya, mengontrol dampak iklim ya, perubahan iklim yang ada ya, dengan langkah simpel dari kebijakan investasi kita. Ya, dengan memilih perusahaan-perusahaan saham-saham yang kuat ya, basis ESG-nya teman-teman gitu. Jadi kita memilih perusahaan yang punya concern ESG-nya kuat dan secara aktivitas bisnisnya pun itu tidak mengganggu atau merusak tata kelola alam seperti itu ya. Nah, jadi mungkin biar lebih rincinya ya teman-teman, selain memang tadi kita ngomongin kalau kita ngomong invest, tentu kita akan dituntut untuk bagaimana melihat aspek-aspek penting seperti kinerja keuangannya, bagaimana update dari sektoralnya, regulasinya, misal seperti itu, model bisnis perusahaannya, dan yang paling penting kita bisa memproyeksi bagaimana kira-kira usahanya ke depan. Ya, apakah ada peluang potensi yang cerah atau tidak. Nah, ESG investing kita sedikit tambahin kriterianya ya, dengan memperhatikan juga ya aspek-aspek yang tadi ya teman-teman, itu dikaitkan dengan lingkungan ya, dan juga dari aspek sosial dan governance seperti apa ya. So mungkin at the end secara garis besarnya ya, investor ESG ya itu harapannya akan mendapatkan imbal hasil yang oke, imbal hasil tentunya yang menguntungkan ya, tentunya akan membuat dompet kita senyum gitu ya, rekening kita senyum ya. Tapi di satu sisi dalam jangka panjang kita turut serta sebenarnya ya untuk memberikan impact positif pada masyarakat dan juga untuk planet kita yang kita tinggali ini ya, untuk bumi kita tercinta teman-teman ya. Jadi mungkin itulah salah satu hal yang poin dari ESG investing itu sendiri ya. Jadi selain kita yang memang expect dapat return yang tinggi, namun kita juga bisa menjaga alam gitu ya, dan itu bisa memberi impact positif bagi masyarakat intinya dan juga bagi alam. Nah, satu dokumen yang bisa di teman-teman perhatikan ya untuk menilai bagaimana kontribusi perusahaan ya terhadap proses menjaga lingkungan seperti itu ya. Kita bisa mulai dari sustainability report gitu ya. Di sini mungkin akan lebih detail gambarannya. Teman-teman bisa akses ya sebetulnya di website resmi perusahaan atau melalui IDX seperti itu. Jadi selain kita memang perhatikan bagaimana kinerja keuangannya, annual report gitu ya, kita juga perhatikan bagaimana sustainability reportnya teman-teman ya, agar lebih dapat pemahaman yang lebih luas sebenarnya sih ya, sebelum kita memutuskan apakah memilih saham tersebut atau tidak nantinya. Nah, buat yang mungkin masih sedikit awam ya, untuk perusahaan-perusahaan ESG itu ada apa aja? Ini mudah banget sebetulnya karena di Bursa Efek Indonesia sendiri sudah menyediakan indeks yang secara kriteria itu basisnya udah eh, concern ke ESG. Ya, ada 4 indeks di sini. Ada IDX ESGL atau ESG Leaders ya, kemudian ESG Sector Leaders Index KHT, Indeks KHT, dan ESG Quality ya, 45 IDX KHT ya. Ini teman-teman nanti bisa screening melalui indeks-indeks ini sebenarnya ya, untuk bagaimana melihat saham-saham yang ya, yang pasti kan indeks itu kan mempermudah ya. Kita tahu saham itu ada banyak banget ya, ada ratusan mungkin hampir menyentuh 1.000 saat ini gitu ya. Nah, agar kita lebih pertama efisiensi secara hemat waktu ya, kita kita pasti kan nggak nyeleksi sampai ratusan saham ya, tapi kita bisa melihat beberapa puluh saham aja misalnya, untuk kita coba kerucutkan lagi jadi belasan dan mungkin jadi hanya sekitar beberapa pilihan saja. Nah, itu bisa start dari kita mulai namanya indeks saham teman-teman ya.
Jadi sekali lagi ada indeks yang berbasis ESG, teman-teman bisa lihat di layar ini beberapa contoh-contohnya seperti itu ya. ESG Leaders ke hati, ESG Sector Leaders IDX ke hati, dan ESG Quality 45 IDX ke hati seperti itu. Lalu kenapa sih penerapan dari ESG ini bisa dikatakan itu penting ya? Ini penting memang dan ada beberapa manfaat, baik itu bagi si perusahaan atau bagi si konsumernya gitu atau bagi investornya lah gitu ya. Mungkin ngomongin soal bagi perusahaan dulu ya, tentunya ini bisa membantu untuk mengelola risiko dan mengambil peluang lebih gitu ya. Dan tentunya implementasi ESG ini akan membantu meningkatkan yang namanya efisiensi gitu ya, produktivitas ya, dan mendorong inovasi yang lebih lanjut. Yang kedua ya, ini menjaga reputasi perusahaan ya, jadi terus meningkatkan kepercayaan stakeholder harapannya ya. Dan tadi bisa digambarkan nanti bagaimana kinerja perusahaan dari sisi ESG ini melalui sustainability report pastinya yang bisa nanti akan dinilai kembali. Nah, nextnya ini menarik untuk investor ya. Jadi investor yang fokus pada ESG ini merupakan investor yang umumnya punya long term view gitu ya kan, secara bisnis visinya adalah bagaimana perusahaan itu pertama dia bisa untung tapi juga bisa mampu untuk menjaga ya atau ramah lingkungan lah seperti itu. Next, adaptif ya atau peka terhadap yang namanya perubahan aturan dan regulasi gitu ya. Perusahaan yang lebih adaptif ya dengan tren perubahan ya, dengan lanskap regulasi yang jelas pastinya dan lebih unggul dari komputer dalam menghadapi yang namanya perubahan. Itu dari 4 penerapan ESG yang saya rasa cukup penting ya, apalagi dari konteks sisi perusahaannya. Sedangkan bagi investor itu bagaimana ya? Yang pertama, rules-nya mungkin saya sarankan bisa invest di perusahaan yang secara bisnis itu cukup resilience gitu ya. Jadi bahwa investasi berbasis ESG sifatnya resilient dan dapat menciptakan value jangka panjang ya. Return ini cukup kompetitif ya teman-teman ya, di mana dari adanya efisiensi yang terus meningkat ya, inovasi akibat penerapan ESG ya dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan diharapkan akan memberikan imbal hasil yang lebih oke, lebih optimal atau lebih kompetitif ya bagi para investor nantinya. Kemudian next sebagai salah satu tools untuk diversification ya, diversifikasi porto. Ini penting sekali dilakukan ya bagi investor baik itu pun yang baru ataupun mungkin yang sudah lama cukup berkecimpung tapi lupa sebenarnya untuk melakukan aspek ini. Jadi diversifikasi portofolio ini tentunya yang namanya diversifikasi gitu ya. Kita tidak hanya fokus ke satu emiten aja atau mungkin ke satu instrumen aja, tapi kita coba akan bagi beberapa ya teman-teman ya. Tentunya ya ke depannya harapannya dengan diversifikasi ini porto kita akan lebih growth secara optimal gitu ya teman-teman ya, karena kan satu hal kalau ngomongin soal invest kalau nggak diversifikasi itu kayaknya agak kurang, jadi saya harus mention yang nama diversification ya teman-teman ya. Nah, dan kalau ngomongin soal ESG, bagaimana kita bisa menilainya gitu kan ya? Karena teman nggak usah report secara manual ya, bahwa udah ada gambarnya sebenarnya di website IDX ya, nanti teman bisa notice ya. Untuk lebih detail nanti di sini ya untuk mempelajari apa sih namanya Sustainalytics gitu ya, lalu akan paham berapa konsep angka-angkanya, baru nanti akan masuk ke nilai ESG emiten gitu ya. Nanti bisa diklik aja ya. Nanti akan terbuka beberapa saham-saham dengan nilai ESG-nya berapa saat ini. Akan terus diupdate juga apakah ada improve atau malah hanya sementara seperti itu ya. Oke, ya itu terkait dengan IHG itu sendiri teman-teman ya. Ini mungkin kalau kita tunjukkan ke website IDX-nya ya. Kalau saya coba pindah sebentar. Oke, ini contohnya ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana nilai ISG-nya di sini. Ya, untuk keterangannya ya, kita bisa cek di sini. Ini keterangannya ya, teman-teman semua ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut.
ke materi ya. Kita balik ke materi. Oke, nah terus ngomong-ngomong saham-saham ESG yang cukup potensial dan menjadi topik ya dari si GSI itu ada apa aja? Mungkin yang satu yang pertama ada CTRA atau Ciputra ya, di mana secara garis besarnya ya teman-teman ya Ciputra ini cukup potensial ya teman-teman ya. Mengingat juga dari data terakhir ya dari update terakhir dari tim riset kita bahwa sebentar ini saya close dulu. Oke, jadi Ciputra ini cukup on track ya dengan mampu mendeliver 13% ya untuk pre-salesnya atau pertumbuhan ya pre-salesnya ya. Dan ini cukup stand out ya ketika coba di compare dengan dari pendapatan ya indeks ISG ya teman-teman growth-nya sekitar 4% di full year 2024 ya. Dan kita pun juga memperkirakan sampai first half ya di 2024 ini Perisalnya akan terus mengalami peningkatan ya teman-teman semua ya. Dan ini masih masuk rekomendasi add ya dengan TP di 1485 untuk Ciputra sendiri. Jadi masih masuk rekomendasi dengan view yang masih cukup oke nih untuk Ciputra ya dengan rekomendasi add atau buy sebenarnya ya. Nah dari segi ESG sendiri Ciputra ini eh, punya 4 buildings ya atau gedung ya dengan Green Building Certification ya dan perusahaan pun juga telah merilis ya Annual Sustainability Report sebenarnya sejak 2020 ya dan ini dapat mengimplikasikan bahwa secara relatif ESG nilai ESG-nya itu bisa jadi lebih tinggi dibanding dengan peers-nya atau beberapa perusahaan-perusahaan jenis lainnya teman-teman dan Ciputra ini juga masuk beberapa indeks ESG seperti misalnya ya DXIJ, ESG Leaders, ya ESG Quality Part 5 Indeks KHT dan ESG Sector Leader Indeks KHT teman-teman ya. Dan sekali lagi ya itu rekomendasinya add atau buy dengan target price di 14,85 ya. Dimana menurut analis kami secara valuasi ini masih cukup menarik ya dengan di 8,3 kali ya untuk forward year 26 ya untuk PI-nya ya seperti itu. Nah, next ada Jasa Marga. Jasa Marga rekomendasi juga masih add atau buy dengan TP di 5850 ya. Secara di kuartal dari segi kinerja dulu ya secara rangkumannya ya untuk kuartal 1 2024 ini sebenarnya untuk toll road ya revenue sedikit lebih ada di bawah ya dari forecast ya selama Ramadan ya teman-teman dan memposting ya beban gaji yang cukup tinggi dan untuk jasa marga sendiri ini cukup memaintain ya secara konservatif untuk guidance 2024 ya termasuk bagaimana pertumbuhan top line, EBITDA dan juga CAPEX-nya. Dan sekali lagi ini masa rekomendasi add dengan TP di 5850. Dari ESG-nya sendiri bahwa diketahui bahwa jasa marga ini sangat mensupport ya bagaimana komitmen pemerintahan kita untuk coba mereduce ya yang namanya angka emisi seperti itu ya. Dan company sendiri atau perusahaan ini juga aktif berpartisipasi ya dalam pengembangan yang namanya Green Toll Road ya seperti itu, teman-teman ya. Dan ini sejalan dengan SDGs yang tadi sempat kita singgung teman-teman. Dan mungkin hal yang terupdate-nya bahwa Jasa Marga ya telah membuat investasi ya lampu hemat energi ya sampai 5.087 unit ya teman-teman ya. Dan di satu sisi ya, di samping adanya negatif impact dari lingkungan pasca pembangunan lanjutan untuk perluasan jalan tol ya, tapi Jasa Marga ya telah mengimplementasikan ya beberapa program-program ya yang harapannya ini tentunya terkait dengan ESG itu lebih ke mendorong bagaimana lingkungan itu akan lebih baik lagi pastinya seperti itu ya. Oke, itu yang pertama jasa marga ini masih rekomendasi add atau buy. Next ada Akra ya, di mana Akra dari view tim riset kita ini masih cukup on track ya untuk coba achieve
proyeksi 2024 ya untuk forecast dan profitnya ya, di mana kita diperkirakan untuk industrial land sales-nya ya itu mungkin akan lebih di pick up di tahun tersebut teman-teman ya. Dan sekali lagi rekomendasinya add ya dengan TP-nya di sekitar 2000 seperti itu. Nah, untuk dari aspek ESG-nya sendiri ya, teman-teman bisa lihat ya bahwa company perusahaan secara skornya itu terus improve ya terkait dengan implementasi sosial aspek ya. Teman-teman yang dimana ini sebagai suatu langkah konkret ya atau bukti dari masifnya ya atau kuatnya effort ya teman-teman ya untuk coba mendorong ya ESG roadmap dan eksekusinya seperti apa, harapannya seperti itu. Nah, untuk hal data sendiri bahwa dari segi eh aktivitas lingkungannya ya, Akra ini mulai coba menjadi satu hal yang manajemen bagaimana meningkatkan proporsi dari renewable energy teman-teman ya dari ke 27% dari total consumption di 2023. Jadi untuk topik sih ada Akra, ada Jasa Marga dan juga ada Ciputra ya, bisa teman-teman notice nantinya. Oke, nah mungkin itu sedikit gambar tentang ESG investing. Jadi pada intinya adalah kita walaupun memang hanya sebagai seorang investor, tapi kita juga punya peran ya dengan tadi untuk kedepannya secara lebih luas akan membantu ya minimalisir dampak perubahan iklim tidak menentu gitu ya. Jadi di sini selain jadi mungkin saya back dulu ya ke slide yang lebih menggarisbawakan bahwa ketika kita investasi di saham-saham yang memang patuh, yang regulatornya jelas ya terhadap ESG ini sendiri, selain kita bisa dapatkan return yang optimal, bahkan yang konsisten, dapat dividend oke, yang paling terpenting adalah secara jangka panjang ini akan memberikan dampak positif ya pada masyarakat dan pelan juga itu pentingnya kita melakukan yang namanya ESG investing ya. Oke, mungkin sekilas itu gambaran dari materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Saya coba balik lagi ke Mas Wisnu. Silakan Mas Wisnu. Oke, thank you banget. Halo, tes. Oke, oke, thank you Mas Andri untuk materinya pada siang hari ini mungkin detail banget ya Mas Andri ini materinya. Jadi kalau kita lihat ya bahwasannya ESG itu lebih kayak investasi, tapi kita juga ingin menjaga bumi kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan nih bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A. Jadi kita sharing aja dan kita masih ada waktu nih untuk sesinya Mas Andri jika ada yang ingin ditanyakan. Atau di luar dari materi nggak masalah mungkin apa sih yang harus dipersiapkan untuk kita eh, memulai investasi gitu ya. Jadi kita bisa memberikan solusi dan memberikan gambaran nih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih abu-abu atau belum memahami secara keseluruhan gitu ya, atau di luar materi juga nggak masalah gitu. Baik, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin saya tanya ke Mas Andri nih, mungkin buat memancing ya. Nih, Mas Andri kan kalau kita lihat banyak yang apa namanya di kaum milenial atau Gen Z gitu ya banyak yang akhirnya itu terjerat dari pinjaman online dan lain sebagainya atau mungkin investasi yang memberikan jaminan seperti itu ya. Nah, menurut Mas Andri nih gimana sih untuk di kaum Gen Z atau milenial tuh agar terbebas dari eh, investasi bodong ya gitu karena kan kalau kita lihat persentasenya cukup tinggi nih di Indonesia salah satunya untuk kayak pinjaman online dan lain sebagainya. Di sekitar kita pun juga melihat bahwasannya persentase yang cukup signifikan adalah di umur-umur kita gini. Nah, mungkin dari Mas Andri, apa sih saran untuk memulai investasi dan apa sih yang harus dilihat ketika kita ingin memulai investasi di pasar modal seperti itu? Iya, pastinya ya teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin yang namanya
investasi bodong ini terjebak gitu ya, dan persiapan investasi yang proper yang betul seperti apa. Nomor satu, di awal pastikan teman-teman check up kembali kondisi keuangannya, itu penting ya. Prioritaskan untuk pengeluaran-pengeluaran yang emang itu menjadi pengeluaran utama bagi teman-teman untuk keseharian, yang kebutuhan gitu ya. Dan eh, dibangun niatnya bahwa investasi ini ya untuk mengembangkan aset teman-teman yang udah ada, bukan untuk menjadi sarana sebagai misalnya lagi BU gitu ya, dengan kita asal invest kita lagi BU dan harapan ada dapat cuan cepat. Nah, itu mindset itu coba digeser dulu. Jadi cara mindset bahwa investasi ini untuk mengembangkan aset sebenarnya. Dan ketika sudah siap secara mental, mindset, dan juga dari segi finansialnya, kita juga harus siap ya untuk memilih instrumen yang tepat. Nah, investasi bodong ini sebenarnya mungkin buat beberapa orang yang masih awam memang agak tricky untuk membedakannya. Tapi yang jelas adalah nomor satu, investasi bodong itu dicek aja legalitasnya, karena yang namanya bodong berarti kan nggak legal gitu ya. Investasi saham di pasar modal jelas regulasinya, aturannya ada, undang-undangnya ada, jadi teman-teman lebih aman ya, dan itu udah secara struktur udah bener-bener jelas clear ya, ini investasi yang memang ada regulasinya seperti itu. Tapi kalau ada yang menawarkan investasi regulasinya yang nggak jelas, itu harus berhati-hati ya teman-teman. Dan kemudian tentunya yang paling gampang sih di notice ya, kalau misalnya ada yang menawarkan invest dengan iming-iming imbal hasil sekian persen ya, untung terus atau mungkin nggak ada ruginya, itu harus dihati-hati ya. Kenapa? Karena yang namanya investasi, risiko kerugian itu pasti ada, dan semakin besar ya offering dari return yang kita akan coba dapatkan, tentu akan semakin besar juga risiko yang mengikutinya. Itu mungkin ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang persiapan tuh, kesimpulan sekali lagi, siapkan dari segi finansialnya ya teman-teman, setelah di budgeting gitu ya, persiapkan mental dan niatnya ya, dan persiapan knowledge-nya untuk memilih bagaimana instrumen yang tepat. Di sini saran saya di pasar modal jelas saham gitu ya, atau mungkin ya produk lain seperti reksadana, obligasi, oke lah, intinya payung hukumnya jelas seperti itu ya. Mungkin itu Mas Wisnu. Oke, nah udah jelas ya. Jadi kalau misalnya ada suatu instrumen atau investasi yang mengiming-iming bahwa saya bisa mendapatkan persentase, mungkin itu harus diperhatikan kembali ya. Karena dari sisi manapun, investasi selain pasar modal pun tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya ke depan tuh bisa mendapatkan persentase. Kecuali kalau kita berdasarkan historikal seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya suatu produk, misalnya sebagai contoh reksadana kan biasa di fund basis itu kan ada persentase dalam satu tahun itu dapat berapa persen gitu ya. Tapi juga nggak menutup kemungkinan di tahun ini apakah dia bisa melebihi dari persentase atau kenaikan dari tahun sebelumnya atau justru turun dari tahun sebelumnya gitu. Jadi perlu diperhatikan bahwasannya kalau investasi itu jangan asal memilih gitu ya, dan pastikan menggunakan dana yang dingin. Jadi sewaktu-waktu ada risiko, teman-teman atau Bapak Ibu yang join pada siang hari ini tidak takut terganggu dari cash flow keuangannya seperti itu. Oke, Mas Andri mungkin aman nih sisanya nanti kita langsung masuk aja ke sesi 2. Thank you Mas Andri, pembawaan materinya sangat jelas dan terima kasih Mas Andri. Baik, kita langsung aja lanjut ke sesi platform ya. Jadi kalau kita sudah mantap dengan materinya dengan Mas Andri pada siang hari ini tadi ya. Jadi kita langsung aja masuk ke materi dari tim digital bisnis terkait platform ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan membawa platform website ya. Kenapa kita bawakan website? Karena website salah satunya yang sering digemari oleh nasabah ketika bertransaksi seperti itu. Yang pertama kalau misalnya kita lihat di sisi website itu tentu bisa lebih jelas untuk melihat chart gitu ya, atau mau lihat laporan keuangan atau dari pandangan atau cara Bapak Ibu ingin menganalisa juga selain desktop, website menjadi salah satu pilihan dari nasabah seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen belajar gitu ya, mungkin saya akan menampilkan dari sisi website terlebih dahulu. Oke, nah ini adalah website resmi ya. Jadi kalau misalnya tadi Bapak Ibu sudah ke website CGSI gitu ya, tadi ada tulisan login, nanti akan diarahkan untuk login di website ini. Nah, nanti ketika sudah buka rekening tadi,
sudah menerima nomor RDN gitu ya, rekening dana nasabah, udah menerima user ID, password dan PIN, itu berarti Bapak Ibu bisa langsung login aja di website atau di desktop atau menggunakan aplikasi mobile seperti itu. Nah, untuk login pasti nanti ketika sudah buka rekening pasti sudah menerima user ID seperti ini, lalu coba kita login. Nah, ini tampilannya ya. Jadi, ini adalah tampilan versi web untuk aplikasi iTrade di CGSI seperti itu. Nah, ketika pertama kali login yang ditampilkan adalah 4 order book ini ya. Jadi, kalau misalnya kita jelaskan order book itu apa. Nah, order book ini adalah sarana Bapak Ibu untuk melakukan transaksi beli dan jual dan kami tampilkan untuk dari harga-harga dari saham tersebut. Nah, 4 order book ini tentunya Bapak Ibu bisa memilih saham yang diinginkan atau saham yang ingin ditransaksikan seperti itu ya, tergantung Bapak Ibu bisa merubahnya. Cara merubahnya gampang, misalnya ingin mengganti jadi GGRM dan lain sebagainya, tentunya bisa menggunakan order book ini. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, 4 order book ini kita lihat ada berapa harga ya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung, mungkin saya akan jelaskan. Nah, yang pertama kita ambil salah satu order book aja ya. Sebagai contoh di sini GGRM. Nah, GGRM ini harga terakhirnya adalah di 18.025 seperti itu ya. Ini adalah harga terakhir dari saham tersebut seperti itu. Nah, berarti harga ini adalah harga per lembarnya yang Bapak Ibu harus beli. Nah, berapa lembar sih kalau ketika kita ingin membeli suatu saham di aplikasi iTrade gitu ya. Nah, kalau misalnya membeli suatu saham melalui online atau pasar reguler itu minimal itu harus satu lot. Satu lot itu kalau kita pecah menjadi 100 lembar saham seperti itu. Jadi 18.025 itu dikalikan 100. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu menghitung secara repot ya karena kalau misalnya kita klik buy di sini sistem sudah menghitung kira-kira dana atau budget yang harus dikeluarkan untuk membeli suatu saham tersebut seperti itu. Nah, kita balik lagi. Jadi ini adalah harga terakhir dari saham gudang garam ya atau GGRM. Nah, di sini ada base bid dan base offer ya. Ini adalah harga terbaik dari bid maupun offer ya di harga tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini bidnya terbesar di 18.000 dan offernya di 18.025. Nah, ini yang akan ditampilkan di harga tersebut. Nah, kalau kita bergeser ke bawah, ini ada harga open ya. Jadi kalau misalnya harga open itu adalah harga pembukaan tadi pagi jam 9 pagi ya. Mungkin kalau misalnya masuk LQ45 itu harganya sudah open kalau misalnya itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini harga opennya 17.900 ya. Nah, kalau kita lihat harga GGRM saat ini di 18.025 berarti ada keuntungan gitu ya. Jadi kalau misalnya sebagai contoh Bapak Ibu punya portofolio saham GGRM di 17.900 jualnya di 18.000 Bapak Ibu hampir untung 1% atau 0,70%. Kita juga menyajikan dari persentasenya di bawah ini. Kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai harga tersebut. Nah, kalau misalnya di sebelah ini harga tertinggi ya, berarti GGRM pada hari ini sempat menyentuh di harga 18.050. Nah, berarti saat ini dia akan naik lagi, bahkan juga persentasenya hampir 1%. Nah, harga terendahnya itu belum pernah turun dari harga opening ya, jadi harga terendahnya itu di 17.900. Jadi sama, saham GGRM ini belum menyentuh di bawah harga opening seperti itu. Nah, preview close-nya, harga penutupan di hari Rabu kemarin gitu ya, itu di 17.875. Jadi, kita sudah sajikan harga-harga ini agar Bapak Ibu bisa gampang memahaminya di order book ini. Oke, kita bergeser ke bawah lagi. Di sini ada lots ya. Ada lots, ada bid, dan offer. Mungkin ini adalah harga ya. Dan di sini juga ada lotsnya juga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lots ini gitu ya? Nah, kalau kita lihat di sini ada yang 66, ada 534 sampai bawah ini adalah jumlah lot yang mengantri di harga tersebut. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu mau ngantri di harga 18.000, misalnya beli satu lot, maka ini menjadi menambah di 67 lot gitu ya, antri di harga 18.000 seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu beli di harga bid itu masih antri ya, karena belum ada yang membeli di harga tersebut gitu ya. Karena kan gini, konsepnya adalah ketika kita transaksi saham adalah seperti kita belanja di
pasar swalayan atau sorry pasar tradisional gitu ya. Jadi ada pembeli dan ada penjual. Dan sebagai contoh, misalnya penjual tersebut ada harganya, misalnya GGRM mempunyai atau misalnya investor memiliki saham GGRM pas di harga 18.050 atau di harga over ini. Kenapa si investor tuh ingin menjual di harga tersebut gitu ya? Karena biar mendapatkan capital gain atau selisih harga yang cukup signifikan seperti itu ya. Jadi dia pengen harga saham GRM itu lebih mahal. Sedangkan kita yang ingin beli, kita ingin mendapatkan harga yang murah gitu. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu GGRM naik lagi, kita bisa mendapatkan capital gain yang cukup signifikan seperti itu. Nah, kalau kita konsepnya seperti ini. Misalnya saya ingin membeli di harga 17.950. Tapi Bapak Ibu ingin menjual di harga 18.100 gitu ya. Jadi antara Bapak Ibu dengan saya belum saling ketemu gitu. Saya yang punya uangnya, Bapak Ibu yang punya sahamnya seperti itu ya. Jadi belum transaksi yang match. Atau kalau misalnya di order list nanti statusnya open. Nah, beda cerita kalau misalnya saya akhirnya unman atau merubah transaksi saya tadi order di 17.900 merubah jadi 18.100. Jadi si investor yang menjual dan saya ingin membeli itu saling bertemu, maka transaksi yang match. Nah, tapi kita juga harus tahu nih, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya antrian misalnya baru order ini kan 80 ya, 80 lot di depan. Otomatis kalau misalnya Bapak Ibu order sekarang berarti Bapak Ibu urutan setelah 80 gitu atau 81 gitu ya. Jadi ini harus lotnya misalnya nih saya beli cuma hanya 5 lot aja. Berarti yang di depan itu hanya jadi berukuran jadi 75. Belum tentu Bapak Ibu belum match karena belum terrealisasi. Nah, kalau misalnya kita ingin tahu urutan kita transaksi di berapa gitu ya, urutan kita di berapa, itu ada namanya order tracking. Jadi kita bisa melihat berapa lot di depan yang antri untuk antrian order kita gitu ya. Jadi itu nanti ada di order list. Jadi kita setelah Bapak Ibu jadi nasabah, kita akan detailin lagi untuk cara menggunakan platform. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada saya pindah harga, belum tentu kita bisa match juga sebenarnya karena sudah banyak yang mengantri, pasti diprioritaskan yang order duluan seperti itu. Oke, kalau order book yang lain sebenarnya sama aja ya Bapak Ibu, jadi tinggal dirubah sahamnya. Nah, yang di sebelah ini nih, running trade ini apa gitu ya. Nah, running trade ini adalah kejadian transaksi saham dari investor gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, eh, dari sisi jamnya, dari sisi sahamnya gitu ya, itu banyak yang ditampilkan. Kenapa ini bergerak terus gitu ya? Nah, ini adalah kejadian si investor membeli suatu saham gitu ya. Makanya kita tampilkan waktunya atau time-nya gitu ya, kejadian transaksinya, kode sahamnya, harganya, lotnya, dan action-nya. Jadi kita bisa melihat, oh ada kejadian BBCA dengan di harga berapa, jumlah lot yang dibelikan, dan actionnya apa gitu ya, buy atau jual. Ini akan ditampilkan di running trade ini, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita coba ke menu yang lainnya. Nah, kalau di all stock ini, Bapak Ibu bisa mengecek semua saham yang ada di market. Jadi ini lebih detail lagi gitu ya. Jadi di sini lebih detail dan banyak informasi yang disampaikan. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa saham yang diberikan simbol ini ya, atau spesial notasi ini khusus yang diberikan oleh bursa gitu ya, bukan dari CGS internasional, tapi ini dari bursa di deliver atau diimplementasikan di aplikasi seperti itu. Nah, biasanya di situ kode atau spesial notasi itu berbeda-beda ya kodenya. Jadi tergantung bursa memberikan spesial notasi tersebut seperti itu. Jadi gunanya untuk apa spesial notasi ini? Untuk nasabah lebih wanti-wanti lagi ketika membeli suatu saham seperti itu. Jadi ada keputusan apakah saham tersebut layak dibeli atau tidak. Nah, lalu selanjutnya di sini juga ada last trade ya. Last trade itu harga kejadian gitu ya. Dan ini berubah-berubah. Di sini ada bid dan offer, ada jumlah lotnya gitu ya. Lalu ada value-nya dan ada cash map. Cash map itu untuk melihat dari net buy dan net sell seperti itu. Lalu di sini ada global market summary ya. Jadi ini untuk melihat indeks yang di luar. Lalu ada heat map. Nah, heat map ini lebih untuk ke sebentar ya.
Nah, heat map ini lebih melihat secara sektor. Jadi kalau saham itu ada per sektornya ya. Jadi misalnya ada sektor dari perbankan, lalu ada sektor dari apa namanya energi gitu ya, atau customers, atau apa namanya finansial gitu, ya, teknologi. Nah itu semuanya ada di sini gitu. Jadi ini lebih menghitung pada persentase dari market cap, volume dan lain sebagainya. Dan kita juga menampilkan di sini paling besar tuh di mana persentasenya, seperti itu ya. Lalu eh biasanya yang jadi pertanyaan nasabah adalah berapa fee transaksi di CGS internasional gitu ya. Fee transaksi kita itu fee belinya di 0,18 dan fee jualnya itu di 0,28 gitu ya. Jadi fee beli dan fee jual itu eh berbeda ya seperti itu. Dan ini adalah ketika kita dikenakan fee-nya ketika kita melakukan transaksi seperti itu. Nah, di sini ada beberapa menu yang ditampilkan ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada Market Watch yang tadi kita tampilkan. Di sini ada New Order dan ketika kita sudah melakukan transaksi bisa cek di order list ini. Sebagai contoh, kita mau beli saham Bumi ya. Nah, kita mau coba antri. Nah, kita coba klik buy. Nah, ini nanti akan masukkan PIN ya, tapi hanya sekali aja. Nah, di sini statusnya open berarti masih mengantri. Tapi kalau misalnya kita unmain di sini ya, kita unmain, kita rubah menjadi harganya 102, nanti transaksinya menjadi match seperti itu. Lalu di sini ada portofolio. Portofolio ini menampilkan semua saham yang ada di akun kita ya. Jadi ini adalah kepemilikan saham kita seperti itu. Jadi kita bisa melihat di sini bahwasannya eh, apa saham yang untung atau yang rugi ini adalah aset kita. Nah, kalau kita lihat di sini kebetulan lagi rugi semua ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa melihat dari mana sih modal kita, lalu harga market sekarang di mana gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini kita modalnya di saham Lopi itu di harga 90. Tapi saat ini harga Lopi di harga di 61. Jadi otomatis kita rugi dengan persentasenya itu sekitar 32%. Nah, mungkin yang paling gede ini ya kita di saham Olive kita costnya di 18 tapi saat ini harga price-nya itu di 5. Jadi cukup signifikan nih kerugiannya 71% gitu. Nah, kalau di sini ada akan summary. Nah, Boeing Power ini adalah limit ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita pengen beli saham, kita bisa menggunakan limit ya kalau dana kita tidak mencukupi di RDN seperti itu. Nah, limit ini tentunya untuk membantu Bapak Ibu ketika tidak ingin kehilangan momentum karena kalau misalnya melakukan deposit kan pasti membutuhkan waktu ya, jadi agak sedikit kehilangan momentum, makanya kita memberikan limit seperti itu. Tapi perlu diperhatikan bahwa saya T plus 2 harus di deposit ya, membayar kewajibannya senilai dari yang digunakan agar Bapak Ibu di T plus 3 tidak dikenakan bunga. Lalu di bawahnya itu ada market value ya. Itu adalah jumlah aset kita dalam bentuk saham. Tapi kalau saham kita rugi, maka angkanya akan menurun terus. Tapi kalau untung, angkanya akan naik terus seperti itu. Nah, kalau di bawah ada total aset dan current balance, itu adalah akumulasi dari ada total aset itu adalah akumulasi dari current balance dan market value. Maka totalnya sebesar 418.000 seperti itu. Nah, kalau current balance dan available balance itu kalau kita lihat angkanya sama ya. Nah, bedanya apa sih? Nah, bedanya adalah kalau current balance itu adalah dana yang real time ketika transaksi kita match gitu ya. Tapi kalau available balance itu nunggu T plus 2. Jadi menunggu penyelesaian transaksi, maka angka yang di available balance akan menyesuaikan dengan current balance itu ketika 2 hari ke depan. Seperti itu. Nah, kalau di bawah sini ada kredit limit, ini batasan waktu batasan cash ya, atau limit yang kita bisa gunakan. Di bawahnya ada open buy, nah berarti kita lagi ada transaksi open, yaitu saham bumi seperti itu ya. Tapi kalau misalnya jual, nanti akan muncul value-nya seperti itu. Lalu di sini ada order info, kalau misalnya kita mau ngecek saham kita atau transaksi kita yang lampau, itu bisa kita cek dari kode saham yang misalnya bumi ya. Ada saham bumi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa sort aja ya dari tanggal berapa ke tanggal berapa, nanti bisa search, nanti akan ditampilkan semua. Lalu di sini ada full code ya. Full code ini menampilkan semua menu dalam
detail tapi hanya dalam bentuk saham ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada chart, ada DP price dan order dan running trade-nya ini beda nih. Beda dengan di menu sebelumnya. Kalau running trade ini adalah khusus saham BBRI aja. Jadi tidak ditampilkan semua saham karena ini adalah lebih spesifikasi atau lebih eh, detail untuk saham BBRI aja. Lalu company profile ya, nanti laporan keuangan juga kita tampilkan. Nah, di sini ada menu top stock ya. Jadi kita lihat ada top gainers, top loser itu yang kenaikannya pada hari ini yang naiknya cukup signifikan atau penurunannya cukup signifikan atau eh, aktivitas terbesar ya dari lots, frekuensi maupun value. Nah, ini ditampilkan semua. Lalu di sini juga ada client info. Nah, client info ini kita lihat menampilkan kembali portofolio, akan summary gitu ya. Bahkan ada user profile nanti ditampilkan nama lengkap, alamat email dan nomor telepon Bapak Ibu ya. Serta ini adalah ada menu withdraw untuk melakukan penarikan dana seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen menarik dana yang ada di RTN, tentunya bisa nih. Jadi tinggal diinput aja di sini, nanti tinggal submit. Nah, kalau misalnya inputnya setelah jam 9.30 pagi gitu ya diprosesnya di keesokan harinya atau di hari bursa selanjutnya. Tapi kalau sebelum 9.30 dananya akan masuk di hari yang sama seperti itu. Lalu di sini ada chart ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen lihat pergerakan saham dalam 2 tahun atau maksimum, ini ditampilkan di chart ini. Bentar ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin belajar sisi teknikal, nanti bisa belajar lebih lanjut dengan tim research kami ya, seperti itu. Nah, untuk di sini juga kita bisa mengubah tema gelap dan tema terang ya. Nah, seperti ini, lalu tema terangnya seperti ini. Lalu kita bisa change password juga, nanti bisa berubah password, berubah PIN, atau keduanya juga bisa di sini. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita langsung akhiri saja untuk kelas pasti pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di kelas pasti, Bank Investasi bersama CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Thank you Bapak Ibu.